Cerita ini dimulai pada hari Minggu yang tenang. Aroma kue lapis legit yang baru dipanggang oleh ibu dan rendang yang dimasak semalaman menguar lembut di udara. Keluarga besar kami berkumpul di sebuah villa luas di Bogor, Jawa Barat. Ada kedua orang tuaku, Bapak Hendra Gunawan dan Ibu Mayasari, serta orang tua suamiku, Bapak Prasetyo Wijoyo sang konglomerat dan Ibu Rini Susanto. Dan tentu saja, tuan rumah, saya, Kirana Anindita, dan suamiku, Baskara Wijoyo. Kami adalah pusat dari alam semesta kecil ini. Saya sibuk bolak-balik di dapur, memastikan piring buah tidak pernah kosong dan mengisi ulang gelas es cendol. Baskara, seperti biasa, adalah bintang utama pertemuan ini. Ia duduk di kepala meja, memikat semua orang dengan retorikanya yang cemerlang, melontarkan lelucon, dan memaparkan rencana ekspansi besar-besaran untuk perusahaan kue kami. Semua orang menatapnya dengan pandangan penuh kekaguman. Suamiku memang pandai membual. Ia adalah wajah dari bisnis kami, Manis Raya Patisserie, sementara saya adalah tangan, kaki, dan otaknya. Sayalah yang mengelola pembukuan, bernegosiasi dengan pemasok, dan mengembangkan resep-resep baru. Ia hanya tersenyum di depan kamera dan berjabat tangan dengan para pejabat lokal. Orang-orang menganggap kami pasangan yang sempurna. Sore itu, setelah semua hidangan penutup tandas dan obrolan mulai mereda, Baskara tiba-tiba berdiri sambil mengangkat gelas sampanyenya. Ruangan seketika hening. Ia sangat menyukai momen-momen menjadi pusat perhatian seperti ini. Keluarga tercintaku, orang-orang yang paling berharga bagiku, suaranya yang lembut dan penuh percaya diri memenuhi ruang keluarga. Belakangan ini kita semua bekerja terlalu keras. Kiranaku yang gila kerja ini sama sekali tidak memedulikan tubuhnya, dan kedua pasang orang tua kita selalu percaya dan mendukung kita. Ia berhenti sejenak, memandang semua orang dengan mata berbinar. Ibuku berhenti dengan cangkir teh di tangan, dan ayah mertuaku berdeham sambil membetulkan letak kacamatanya. Karena itu, kupikir sudah saatnya kita semua beristirahat dengan layak, lanjut Baskara. Ini adalah hadiah dariku untuk keluarga yang besar dan harmonis ini. Sabtu depan, kita semua berangkat ke Maladewa. Keheningan yang memekakkan telinga sesaat disusul oleh ledakan sorak-sorai. Ibuku meletakkan tangan di dada sambil memekik, sementara ibu mertuaku, Ibu Rini, bertepuk tangan. Ayahku menggelengkan kepala tak percaya, lalu senyum lebar merekah di wajahnya. Mas Baskara memang luar biasa, seru ibuku, matanya berbinar karena gembira. Ke Maladewa? Kita semua. Benar sekali. Kita semua, Baskara mengonfirmasi, menikmati efek yang ia ciptakan. 2 minggu. Di resort terbaik, all inclusive. Untuk merayakan ulang tahun pernikahan Bapak Prasetyo dan Ibu Rini, dan juga sebagai tanda terima kasihku kepada ayah dan ibu mertua tercinta, ini semua hadiah dariku. Aku hanya duduk, tak mampu berkata-kata. Di kepalaku hanya berputar satu pertanyaan. Dari mana uangnya? Memang benar perusahaan kami menghasilkan keuntungan yang bagus, tapi tidak sampai seperti ini. 6 orang di resort termewah selama 2 minggu? Ini bukan sekadar mahal. Ini tindakan nekat. Kami baru saja akan berinvestasi pada lini mesin pengemasan baru. Aku berhemat serupiah pun untuk mengelola keuangan, dan dia bicara soal Maladewa? Kirana, kok kamu diam saja? Ibuku menoleh padaku, wajahnya berseri-seri. Tidak senang? Lihat suamimu itu. Bukan suami, tapi bongkahan emas. Semua mata tertuju padaku. Aku merasa seperti tertangkap basah di lokasi kejahatan. Seharusnya aku tersenyum, gembira, dan berterima kasih, tapi pikiranku dipenuhi tagihan dan cicilan pinjaman. Aku hanya terlalu kaget, kataku sambil memaksakan senyum. Tentu saja aku senang. Kamu benar-benar royal, Mas Bas. Ia mendekat, merangkul bahuku dan mencium puncak kepalaku. Apapun tidak akan sia-sia demi keluargaku, katanya, dengan suara keras, seolah ditujukan agar semua orang mendengar. Sepanjang sisa sore itu, obrolan hanya berkisar tentang perjalanan yang akan datang. Ibu sudah berdiskusi dengan ibu mertuaku tentang pakaian apa yang akan dibawa, sementara ayah bertanya pada Baskara tentang memancing di laut. Aku duduk dan tersenyum. Tapi di dalam diriku, kecemasan yang dingin dan lengket mulai merayap. Ada sesuatu yang salah.
Malam harinya, setelah orang tua kami pulang dan kami tinggal berdua, aku mencoba berbicara dengannya. Mas Bas, aku tahu ini kejutan yang luar biasa, tapi, apa kita sanggup? Kita kan harus segera membayar uang muka untuk mesin baru itu. Ia mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat yang mengganggu. Sudahlah, Kirana. Sesekali dalam hidup, kita boleh sedikit boros. Aku sudah punya rencana. Uangnya ada. Jangan khawatir. Kemudian ia mendekat, memegang tanganku dan menatap mataku. Tatapannya serius dan penuh keyakinan, ekspresi yang selalu ia pasang saat akan memintaku melakukan sesuatu yang penting. Sayang, aku punya satu permintaan yang sangat penting untukmu. Bukan. Ini bukan permintaan, tapi sesuatu yang harus dilakukan. Ia memulai dengan suara membujuk. Ingat aku pernah cerita tentang pemasok salak organik baru di Bali? Harganya terbaik, tapi syarat kontraknya sangat rumit. Aku pusing kalau harus melihat dokumen hukum lebih dari 5 menit, tapi yang ini, setiap huruf, setiap klausul harus diperiksa dengan teliti. Kalau kita kehilangan kontrak ini, kita akan rugi besar untuk pesanan parsel lebaran nanti. Aku mengangguk. Aku ingat kontrak itu, dan aku jugalah yang memimpin negosiasi awalnya. Nah, lanjutnya, pihak sana ingin tanda tangan minggu depan. Tepat di hari kita seharusnya berangkat. Jadi, aku berpikir, tidak ada orang lain yang bisa menangani ini selain kamu, Kirana. Kamu adalah otak perusahaan kita. Kamu bisa melihat angka dan jebakan tersembunyi. Aku ingin kamu tetap di sini dan menyelesaikan urusan ini. Ini sangat penting untuk masa depan perusahaan kita. Untuk masa depan kita. Saat ia berbicara, jantungku serasa jatuh ke perut. Jadi begitu, pesta ini bukan untuk semua orang. Pesta ini hanya untuk mereka, dan aku, seperti biasa, hanya kebagian pekerjaan. Jadi, maksudmu aku tidak ikut? Tanyaku pelan, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Bukan tidak ikut sama sekali, ia langsung memelukku. Hanya 2 minggu, kok. Setelah pekerjaan di sini selesai, aku janji, kita berdua akan pergi kemana saja. Paris, Roma, kemanapun kamu mau. Tapi untuk sekarang aku butuh kamu di sini. Kamu kan pendukungku yang paling andal. Bagaimana aku bisa tenang berlibur kalau tahu ada masalah penting yang belum selesai? Kamu mengerti, kan? Aku mengerti. Aku selalu mengerti. Bahwa ia harus bersinar. Dan seseorang harus melakukan pekerjaan kotor. Bahwa reputasinya sebagai pengusaha sukses dibangun di atas malam-malam tanpa tidurku. Aku mengangguk. Apa lagi yang bisa kulakukan? Mengamuk dan merusak liburan yang begitu dinanti-nantikan oleh orang tuaku? Dicap sebagai wanita egois dan histeris? Tidak. Aku hanya setuju dalam diam. Beberapa hari kemudian, aku mengantar mereka di Bandara Soekarno-Hatta, koper-koper raksasa, gaya busana bandara yang glamor, wajah-wajah yang bersemangat. Ibu memelukku saat berpamitan. Kirana, jangan terlalu sedih, ya? Nanti ibu belikan kosmetik di duty free, dan jangan terlalu capek kerja. Ayah menepuk bahuku dengan canggung. Urusan di sini kamu jaga baik-baik, ya, nak, kata Mas Baskara, ini urusan yang sangat penting. Baskara memberiku ciuman singkat sambil bergegas. Aku titip ya, Kapten. Jaga kapal kita jangan sampai tenggelam, nanti aku telepon. Begitulah mereka pergi. Bersama-sama. Suamiku, orang tuaku, dan mertuaku. Seperti satu keluarga bahagia. Aku berdiri sendirian di depan jendela kaca besar, memandangi mereka melewati imigrasi, melambaikan tangan, dan menghilang ke area bebas bea. Dadaku terasa hampa dan ngilu. Beberapa hari pertama terasa berat. Rumah terasa kosong, terlalu besar dan sunyi. Aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Kontrak dengan pemasok dari Bali yang katanya sangat krusial itu ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Aku menyelesaikan semua masalah dalam 2 hari. Sisa waktuku kuhabiskan untuk menangani pekerjaan rutin yang sudah kuhafal di luar kepala. Setiap sore, mereka melakukan panggilan video. Wajah mereka di layar tampak kecoklatan oleh matahari, berlatar belakang laut berwarna zamrud dan pantai pasir putih. Mereka terlihat bahagia. Kirana, halo, teriak ibuku. Kamu tidak akan bisa bayangkan betapa indahnya di sini.
Airnya seperti susu hangat. Mojitonya juga luar biasa. Mas Baskara memperlakukan kami seperti raja dan ratu. Baskara mengambil alih telepon dan menunjukkan private villa tempat mereka menginap, kolam renang infinity, pemandangan matahari terbenam. Lagi kerja ya? Lebah maduku? Jangan bosan. Ya, kami bersulang untukmu dari sini. Mereka mengirim puluhan foto. Makan malam bersama di restoran tepi pantai. Orang tuaku duduk di kursi rotan sambil tertawa dengan gelas anggur di tangan. Baskara merangkul ibuku. Mereka tampak begitu sempurna, seperti brosur iklan tentang kehidupan keluarga yang bahagia dan ideal. Aku melihat foto-foto itu sambil makan nasi bungkus dari warteg dalam kesunyian kamar tidurku, merasa seperti karakter figuran yang dihapus dari gambar yang indah ini. 5 hari berlalu. Aku mulai terbiasa dengan kesepian, bahkan mulai merasakan ketenangan yang pahit. Aku tidak lagi cemas menunggu telepon dari mereka. Rutinitas berjalan seperti biasa. Malam itu, aku pulang lebih lambat dari biasanya, merasa sangat lelah. Setelah mandi, aku membuat secangkir teh dan duduk di sofa, iseng membaca berita di ponsel. Tiba-tiba, notifikasi WhatsApp berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. Tidak ada teks, hanya satu foto. Tanpa banyak berpikir, aku membukanya. Mungkin seseorang salah kirim nomor. Gambar itu muncul di layar. Foto beresolusi tinggi yang terlihat profesional. Di atas latar belakang krem dengan hiasan foil emas yang elegan, tertulis tulisan dengan font kaligrafi yang indah. Logo berbahasa Inggris di sudut adalah logo hotel tempat mereka menginap. Aku membaca tulisan yang meliuk-liuk itu. You are cordially invited to celebrate the marriage of. Anda diundang dengan hormat untuk merayakan pernikahan. Jantungku berdebar kencang. Undangan pernikahan? Siapa? Aku mengalihkan pandanganku ke bawah. Baskara Wijoyo, Valerie Anjani. Aku membaca nama itu berulang kali. Valerie Anjani. Nama yang tidak kukenal. Apakah ini kesalahan? Lelucon yang kejam? Aku melihat tanggalnya. Pernikahan itu 3 hari lagi. Tepat di tengah periode mereka seharusnya berada di Maladewa. Lalu mataku terpaku pada kalimat terakhir yang dicetak dengan huruf kecil di bagian paling bawah. The presence of their beloved families will make this day truly special. Kehadiran keluarga tercinta mereka akan membuat hari ini menjadi benar-benar istimewa. Pada saat itu, semua kepingan teka-teki menyatu. Rasa dingin yang membekukan tulang menjalari tubuhku dari ujung jari hingga ke ubun-ubun. Perjalanan yang tiba-tiba dan sangat mahal. Pekerjaan yang mendesak dan penting sehingga aku harus tetap tinggal. Orang tua kandungku yang ikut serta dalam hadiah ini. Ini bukan liburan keluarga. Ini adalah pesta pernikahan dan bulan madunya. Ia mengundang seluruh keluarga, kecuali aku. Ia membawa orang tuaku, ibu dan ayahku, ribuan kilometer jauhnya untuk duduk di kursi wali, menyaksikan menantu mereka, suamiku, menikahi wanita lain. Untuk membuat mereka tersenyum dan bertepuk tangan di saat penghinaan paling aneh dan paling publik dalam hidupku. Ponsel terlepas dari tanganku dan jatuh ke karpet. Aku bahkan tidak mendengar suaranya. Tidak, aku tidak mendengar apa-apa. Ruang keluarga yang begitu akrab dan nyaman tiba-tiba terasa asing. Dinding-dinding menjauh, langit-langit meninggi, dan aku ditinggalkan sendirian di ruang kosong yang maha luas. Aku menunduk menatap layar hitam ponsel yang tergeletak di lantai. Di dalam kepingan kecil kaca dan plastik itu, ada dunia lain. Dunia di mana suamiku menikahi wanita lain, dan orang tuaku bertepuk tangan. Aku tidak menangis. Air mata tidak keluar. Rasanya seluruh isi perutku terbakar habis menjadi abu. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada dendam, tidak ada cinta. Yang tersisa hanyalah rasa dingin. Rasa dingin yang jernih dan menusuk hingga ke tulang. Aku perlahan bangkit dari sofa. Gerakanku kaku seperti robot. Aku berjalan ke ruang ganti dan membuka pintu lemari. Gaun-gaunku dan setelan jasnya tergantung berdampingan. Aku mengambil setelan jas berwarna biru tua dari gantungan. Pakaian yang selalu kupakai untuk negosiasi paling penting. Dalam diam, aku berganti pakaian, mengancingkan setiap kancingnya. Aku berdiri di depan cermin. Seorang wanita asing dengan wajah pucat dan mata yang gelap dan kosong menatapku kembali. Aku mengambil kunci mobil dan keluar dari rumah tanpa mematikan lampu.
Udara malam terasa dingin. Aku memegang kemudi dan melaju. Jalan-jalan kota yang kosong berlalu begitu saja. Lampu-lampu jalan di jalan tol dalam kota menerangi bangunan-bangunan yang familiar. Toko roti tempat aku dan Baskara biasa membeli roti setiap pagi. Taman di pinggir danau tempat ia pertama kali menyatakan cinta. Semua ini terasa seperti kenangan dari kehidupan lampau, seperti adegan dalam film tentang wanita lain yang naif dan bodoh. Aku tiba di depan kantor. Gedung 3 lantai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kebanggaan kami, Manis Raya. Aku membuka kunci pintu digital dan masuk ke dalam gedung yang gelap. Tercium aroma vanila dan coklat. Aroma yang dulu sangat kucintai, kini terasa memuakkan. Tanpa menyalakan lampu lobi, aku langsung menuju kantorku di lantai 2. Disinilah seharusnya aku berada. Meja kayu besar, komputer, rak penuh dokumen. Aku menyalakan lampu meja, cahaya lembut menerangi duniaku. Dunia angka, kontrak, dan laporan. Dunia di mana semuanya logis dan jelas, tanpa ruang untuk pengkhianatan. Aku duduk di kursi dan menyalakan komputer. Aku membuka program akuntansi. Aku duduk di kursi itu sepanjang malam. Terus-menerus meminum kopi dingin, aku memeriksa setiap detail transaksi selama 6 bulan terakhir. Awalnya, aku mencari sumber dana perjalanan ke Maladewa. Aku yakin ia telah menyelewengkan dana operasional perusahaan, membahayakan pembayaran mendesak yang harus kami lakukan. Tapi semua catatan pengeluaran besar tampak normal. Pembukuannya cocok. Lalu, dari mana uang itu berasal? Aku membuka file Excel satu persatu. Dokumen-dokumen yang kubuat sendiri, yang kuhafal di luar kepala, tapi kali ini aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Aku mencari ketidaksesuaian kecil, anomali yang sebelumnya kuanggap sebagai kesalahan atau kelalaian. Saat pagi menjelang dan sinar matahari menembus celah kerai, aku sadar aku tidak bisa melakukannya sendirian. Ada beberapa biaya representasi yang digelembungkan atau penggunaan kartu kredit perusahaan untuk pengeluaran kecil yang mencurigakan, tapi itu hanya uang receh. Tidak ada jumlah besar yang bisa menjelaskan biaya perjalanan ke Maladewa dan kehidupan gandanya. Semua disembunyikan dengan sangat rapi. Aku mengangkat telepon dan menekan satu nomor. Ibu Ratna, manajer keuangan perusahaan kami. Seorang wanita berusia pertengahan 50-an yang teliti dan keras. Ia telah bersama kami sejak awal pendirian, dan ia tidak menyukai Baskara, memanggilnya anak manja. Ia hanya menghormatiku. Ibu Ratna, selamat pagi, maaf mengganggu sepagi ini, saya butuh bantuan, mendesak. Ia tiba dalam 40 menit. Berpakaian setelan kerja yang rapi, dengan rambut keperakannya yang diikat rapi. Memasuki kantorku, ia meletakkan tumbler di atas mejaku. Saya bawakan kopi asli, bukan kopi saset dari pantry, katanya sebagai pengganti salam. Matanya yang tajam mengamati wajahku, tumpukan dokumen di meja, dan cangkir-cangkir kopi. Tanpa bertanya apa-apa, ia duduk di kursi seberang, membuka laptopnya dan berkata, "Apa yang kita cari? Saya ingin memeriksa semua aliran dana selama setahun terakhir. Semuanya, terutama yang keluar atas nama rekening pribadi Direktur Baskara, atau dengan kedok biaya representasi dan perjalanan dinas." Ia mengangguk. "Sudah waktunya. Kami bekerja seharian dalam diam. Hanya suara ketukan keyboard dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Ibu Ratna seperti gumaman pada dirinya sendiri. Menjelang malam, kami berhasil menyusun gambaran. Makan malam omakase seharga 10 juta rupiah, hadiah untuk mitra bisnis senilai 20 juta rupiah, gambaran penggelapan yang kecil-kecil tapi sistematis. Jika dikumpulkan selama setahun, jumlahnya cukup besar, tapi masih belum cukup untuk menjelaskan Maladewa dan kehidupan gandanya. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa kami hanya melihat puncak gunung es. Aku menatap layar dengan hampa, rasa putus asa mulai merayap. Aku tidak akan bisa membuktikannya. Ia melakukannya dengan terlalu sempurna. Ibu Kirana, panggil Ibu Ratna pelan. Aku mengangkat mataku yang lelah. Ia menatapku lurus. Tolong beritahu saya dengan jujur. Apa yang terjadi? Aku terdiam. Ini karena dia, kan? Ia menunjuk dengan dagunya ke foto berbingkai di atas meja yang menunjukkan aku dan Baskara tersenyum di depan salah satu toko kami. Dia melakukan sesuatu, kan? Pada saat itu,
Bendungan itu pecah. Aku tidak menangis. Aku hanya mulai berbicara. Dengan suara dingin dan datar, aku menceritakan semuanya. Perjalanan ke Maladewa, kontrak palsu, foto undangan pernikahan digital itu. Ia mendengarkan tanpa menyela. Ekspresinya semakin mengeras. Setelah aku selesai bercerita, ia terdiam sejenak, lalu dengan tegas menutup laptopnya. Sudah kuduga, katanya pelan, tapi suaranya memiliki gema sekeras baja. Aku tahu hari seperti ini akan datang. Aku hanya tidak tahu apakah ibu punya keberanian untuk menghadapi kenyataan. Ternyata ibu punya. Ia mengeluarkan sebuah flash drive USB biasa, tanpa tanda apapun dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Apa ini? Pembukuan ganda? Jawab Ibu Ratna. Pembukuan miliknya. Saya sudah menyusunnya selama lebih dari setahun. Tanpa ada yang tahu. Setiap kali dia melakukan pembayaran yang mencurigakan, setiap kali dia menarik uang dengan kwitansi palsu, saya membuat salinannya dan menyimpannya secara terpisah. Saya tahu dia suka mengambil uang kecil-kecilan, tapi saya tidak menyangka dia akan membakar seluruh rumah. Ia menatap mataku lurus. Sekarang, mari kita bakar rumah itu sampai habis. Ia mencolokkan USB itu ke komputerku, dan aku melihat semuanya. Miliaran rupiah yang keluar dari perusahaan melalui perusahaan cangkang. Jam tangan mewah, sewa mobil impor, tas Hermes untuk simpanannya, tagihan dari toko perhiasan semuanya dibayar dengan rekening perusahaan. Tanggal, jumlah, lengkap dengan pindaian laporan palsu. Ini bukan sekadar kelemahan. Ini adalah bukti sempurna yang bisa menjeratnya dengan tuduhan penipuan dan penggelapan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Saat aku menatap layar, rasa dingin di dalam diriku berubah menjadi es yang sekeras baja. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengangkat telepon. Jari-jariku tidak gemetar. Aku mencari nomor yang kupikir tidak akan pernah kuhubungi. Dharma Adijaya. Pesaing tunggal kami, pemilik Adijaya Bakes, orang yang sangat dibenci Baskara. Baskara selalu mengejeknya sebagai anak orang kaya manja, tapi aku tahu Dharma Adijaya adalah pengusaha yang cerdas dan dingin. Telepon tersambung bahkan sebelum nada dering kedua. Dharma Adijaya, suara yang tajam dan formal. Bapak Dharma, selamat malam, saya Kirana Anindita dari Manis Raya Patisserie, hening di seberang sana. Aku bisa merasakan keterkejutannya. Ibu Kirana, ia menarik kata-katanya. Ada urusan apa? Apakah suami Anda yang brilian itu mau menjual ide jenius lainnya? Ada nada sinis dalam suaranya? Bukan, jawabku tenang. Saya ingin menjual perusahaan. Seluruh resep Manis Raya, peralatan, kontrak pemasok, semua kontrak sewa toko kami, semuanya. Hening lagi. Kali ini, aku bisa merasakan minat yang tulus. Apakah ini lelucon? Bukan lelucon. Saya akan memberikan penawaran yang tidak bisa Anda tolak. Saya akan serahkan semuanya dengan harga sangat murah. Tapi, ada 2 syarat. Pertama, transaksi selesai dalam 48 jam. Kedua, pembayaran penuh secara tunai. Di seberang telepon, aku seolah bisa mendengar napasnya, suara kalkulator ditekan. Saya akan kirim tim M.A saya dalam 1 jam, katanya akhirnya. Saya tunggu. Aku menutup telepon. Tim akuisisi dan merger Dharma adalah 2 pria muda dan gesit berbalut setelan mahal. Mereka bekerja cepat tanpa basa-basi. Ibu Ratna menyajikan dokumen-dokumen resmi, dan aku menjawab pertanyaan secara mekanis. Prosesnya berjalan lancar. Perusahaan ini bersih dan menguntungkan. Benar-benar aset yang didambakan. Mereka bekerja hingga larut malam. Pria yang tampaknya senior sudah mulai menyusun laporan. Tiba-tiba, staf yang lebih muda yang sedang memeriksa pembukuan berhenti. Ibu Ratna, transfer ini apa, ya? Ia memutar layarnya. Ibu Ratna membungkuk, dan aku ikut mendekat. Di layar, tertera 5 transaksi transfer besar yang terjadi dalam seminggu terakhir. Semuanya masuk ke sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di Seychelles bernama Coral Breeze Investments. Jika dijumlahkan, nilainya sangat besar. Hampir seluruh sisa uang tunai di rekening perusahaan. Tujuan transfer, uang muka kontrak pasokan bahan baku organik baru. Baca staf itu. Wajah Ibu Ratna memucat. Kontrak baru?
Saya tidak tahu. Semua kontrak pasokan harus melalui saya. Jantungku terasa jatuh. Aku sadar. Kontrak salak dari Bali yang harus kuselesaikan itu. Itu adalah umpan. Taktik pengalihan. Selama aku sibuk dengan tumpukan dokumen, ia menguras habis rekening perusahaan. Ibu Ratna dengan tangan gemetar mengoperasikan komputer, masuk ke area aman sistem perbankan. Area OTP yang hanya bisa diakses olehku dan Baskara. Ia menemukan kontraknya, diunggah ke sistem 3 hari yang lalu, dengan tanda tangan digital Baskara. Ia tidak hanya meninggalkanku. Ia tidak hanya menggelapkan uang kecil-kecilan. Ia sedang mengubah perusahaan ini menjadi cangkang kosong. Mengurasnya hingga tidak tersisa serupiah pun, dan berniat meninggalkanku dengan cangkang perusahaan yang bangkrut dan tumpukan utang. Sementara ia melangsungkan pernikahan di surga tropis, ia ingin aku terjerat dalam rawa utang dan kebangkrutan. Melihat angka miliaran rupiah yang bersinar di layar, es di dalam diriku menjadi lebih keras dari baja. Pada saat itu, semua emosi lenyap. Rasa sakit, penghinaan, mengasihani diri sendiri. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang dingin dan tajam setajam silet. Ia mencoba melimpahkan utang dan aib kepadaku, tapi ia membuat satu kesalahan. Ia meninggalkanku dengan asetnya yang paling berharga. Sebuah bisnis yang masih beroperasi. Lanjutkan transaksinya, kataku kepada tim audit. Suaraku terdengar asing, begitu tegas. Harganya tetap sama. Tapi semuanya harus selesai besok pagi. Bos Anda mendapatkan perusahaan yang sehat. Dan saya mendapatkan modal untuk memulai hidup baru segera. Auditor senior itu mengangguk tanpa kata dan keluar untuk menelepon Dharma Adijaya. Beberapa jam berikutnya adalah maraton yang gila. Pengacara, notaris, kurir bolak-balik. Dharma Adijaya datang sendiri. Ia tidak mengajukan pertanyaan yang tidak perlu, hanya menatapku dengan ekspresi yang tidak terbaca. Ia tahu sesuatu yang luar biasa sedang terjadi, dan seperti predator, ia mencium bau darah dan keuntungan. Saat kota mulai bangun, semuanya selesai. Di atas mejaku, tergeletak dokumen yang sudah ditandatangani dan surat perjanjian safe deposit box bank yang berisi tas-tas uang tunai. Aku telah menjual semuanya. Setiap kursi, setiap etalase, setiap resep yang kukembangkan selama bertahun-tahun, semuanya. Menjelang fajar, aku berjalan keluar dari kantor lamaku. Papan nama masih bertuliskan Manis Raya Patisserie, tapi itu sekarang hanyalah tulisan, bukan milikku lagi. Beberapa hari tersisa sebelum mereka kembali terasa seperti dalam kabut. Aku mengambil uang dari safe deposit box dan memasukkannya ke rekening baru atas nama pribadiku. Aku mengemasi barang-barangku dari villa di Bogor. Tidak semuanya, hanya yang benar-benar kubutuhkan. Pakaian, buku, beberapa foto masa kecilku tanpa mereka. Perabotan, piring, hadiah dari Baskara, semua ornamen yang menjadi kedok kehidupan bahagia, kutinggalkan begitu saja. Aku menyewa sebuah apartemen studio kecil dan sederhana di sisi lain Jakarta. Aku mengabaikan telepon mereka, pesan foto mereka yang pamer. Bagi mereka, aku telah lenyap. Akhirnya, hari itu tiba. 2 minggu kemudian. Aku tahu jam berapa penerbangan mereka tiba. Aku membayangkan mereka kembali dengan megah, kulit kecoklatan, tangan penuh oleh-oleh. Aku juga tahu kemana mereka akan pergi pertama kali. Toko utama kami di Senayan, tempat itu seperti istana pribadi Baskara. Ia suka datang ke sana seperti raja, menerima sapaan dari para staf, membagikan kue kepada kenalan, dan menikmati pujian. Sudah pasti ia akan membawa seluruh keluarga ke sana. Aku memarkir mobilku di seberang jalan dan menunggu. Sekitar pukul 11 pagi, 2 taksi limosin mewah tiba. Mereka turun. Baskara, dengan celana linen putih dan kemeja Hawaii yang mencolok, mengenakan kacamata hitam, tampak seperti bintang film. Di sampingnya, seorang wanita jangkung seperti model dengan rambut coklat panjang mengikutinya. Valerie Anjani, mengenakan pakaian serba putih. Aku langsung mengenalinya. Di belakang mereka, ibuku dengan gaun motif bunga yang meriah, ayahku dengan topi Panama, dan mertuaku. Semua tertawa dan mengobrol sambil menunjuk etalase toko. Baskara merentangkan tangannya lebar-lebar seperti jenderal yang memenangkan perang, menunjuk ke pintu masuk toko kue. Nah, semuanya?
Seolah aku bisa mendengar suaranya yang menggelegar, "Mari kita cicipi kue terbaik di Indonesia Manis Raya." Saat mereka hendak menuju pintu, mereka menghadapi rintangan pertama. Dua petugas keamanan berjas hitam berdiri di depan pintu masuk. Salah satunya menghalangi jalan. "Permisi, Bapak, mau kemana?" Wajah Baskara mengernyit. "Apa maksudmu?" "Ini aku, Baskara Wijoyo, pemilik tempat ini," hardiknya dengan arogan. Petugas keamanan itu tidak bergeming. "Pemilik di sini sudah berganti, Pak. Selain staf, dilarang masuk." Pada saat itu, seolah dikomando, mereka semua mendongak menatap papan nama. Papan nama di tempat aku berdiri 2 minggu lalu di waktu subuh. Tulisan Manis Raya Patisserie yang familiar telah hilang. Sebagai gantinya, logo yang dingin dan modern bersinar terang. Adijaya Bakes. Baskara menatap papan nama itu dengan hampa, dan rona kecoklatan di wajahnya seolah memudar, pucat pasi. Ibuku menutup mulut dan menjerit. Ayahku melepas topinya, memutarnya dengan bingung. Kemudian, pintu kaca terbuka dan Dharma Adijaya muncul sendiri. Dengan setelan jas yang pas di badan, ia menatap Baskara dengan senyum tipis yang sopan namun mengejek. "Bapak Baskara, ada apa?" katanya tenang. "Sepertinya Anda datang bernostalgia." "Senang bertemu dengan mantan pemilik. Tidak ada lagi yang perlu dilihat." Aku menyalakan mesin dan perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Aku tidak perlu melihat amarahnya dengan mata kepalaku sendiri. Bahkan dari balik kaca mobil, aku bisa merasakan aura membunuhnya. Aku pergi ke rumah kami atau sekarang, rumahnya. Tidak perlu menunggu lama. 30 menit kemudian, mobil Mercedesnya masuk ke halaman dengan suara decitan ban yang memekakkan telinga. Ia melompat keluar bahkan tanpa menutup pintu dan menyerbu masuk ke dalam rumah. "Kirana," teriaknya, hingga dinding bergetar. "Di mana kamu?" Aku berjalan ke ruang tamu. Aku sangat tenang. Ia berhenti beberapa langkah di depanku, wajahnya terdistorsi oleh amarah yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Apa yang sudah kamu lakukan?" desisnya sambil mendekat. "Apa yang sudah kamu lakukan?" "Aku menjual perusahaan," jawabku pelan. "Kamu memintaku untuk menyelesaikan urusan, kan? Jadi, aku selesaikan. Kamu menjual bisnis kita? Nama kita? Kepada Adijaya? Kepada bajingan itu?" teriaknya sambil menyemburkan ludah. "Dengan hak apa kamu melakukannya? Aku akan menuntutmu. Aku akan menghancurkanmu. Membuatmu membusuk di penjara." Ia mengangkat tangannya, dan sejenak aku tersentak dan memejamkan mata, tapi tidak ada pukulan. Karena pada saat itu, orang lain masuk, orang tuaku, mertuaku, dan Valeri Anjani, yang menempel ketakutan di kusen pintu. "Mas Bas, ada apa ini?" tanya ibuku dengan suara gemetar. "Dijual? Apa maksudnya? Apa maksudnya?" Ia berbalik dan menjerit. "Putri kesayangan ibu, harta karun ibu, telah bersekongkol dengan musuh kita dan menghancurkan semuanya. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun? Rumah kita? Masa depan kita? Semuanya." Ibuku menatapku. Matanya dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Lalu, tatapan itu berubah menjadi dingin dan tajam. "Kirana, apa itu benar?" tanyanya seolah menginterogasi seorang penjahat. Aku mengangguk dalam diam. "Kenapa?" Suaranya melembut menjadi bisikan. "Kenapa kamu melakukan itu?" Aku menatap ibuku. Ibuku sendiri, mengenakan gaun liburan dari Maladewa, kulitnya yang menghitam, menatapku seolah aku adalah monster. Ia pergi ke pesta pernikahannya. Ia bersulang untuk keluarga barunya. Dan sekarang ia bertanya padaku kenapa. Itu tindakan picik, hina, dan egois. Sela ayahku dengan wajah memerah. Dia tidak tahan melihat orang lain sukses. Buta karena cemburu. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Ibu, ayah, kalian berdua tahu, kan? Bahwa dia akan menikah." Lalu terjadilah sesuatu yang tak pernah kubayangkan, bahkan dalam mimpi terburukku. Ibuku, Maya Sari, melangkah maju, wajahnya mengeras dengan kejam. "Ya, kami tahu," teriaknya. "Terus kenapa? Mas Baskara juga berhak bahagia."
Kamu selalu menjadi beban. Selalu bicara soal angka, pelit soal uang. Kamu tidak tahu caranya menikmati hidup. Ia berhenti, terengah-engah. Lalu, dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan tangannya dan menamparku. Plak! Suara yang memekakkan telinga. Kamu telah menginjak-injak warisan keluarga kita. Teriaknya di depan wajahku yang terpana dan pipiku yang panas membara. Hanya karena harga diri seorang wanita. Karena rasa cemburu bodohmu itu, kamu membuang masa depan kita ke tempat sampah. Di matanya, aku hanya melihat perhitungan yang dingin. Tidak ada cinta, tidak ada belas kasihan. Dalam keheningan mengerikan setelah teriakannya, aku mengerti segalanya. Ini bukan sekadar dukungan buta terhadap menantu. Mereka adalah kaki tangan. Mereka sepenuhnya setuju dengan rencana ini, karena Baskara telah menjanjikan sesuatu kepada mereka. Sesuatu yang tidak akan pernah kuberikan karena kuanggap sebagai kegilaan finansial, townhouse di Bali yang selalu mereka bicarakan, posisi direktur untuk adik laki-lakiku, yang pengangguran dan selalu menjadi biang keladi, ia telah membeli orang tuaku. Dengan umpan rumah di Bali dan posisi untuk putra pemalas mereka, ia berjanji akan menyingkirkanku. Dan orang tuaku dengan rela menukarku dengan impian itu. Rasa sakit di pipiku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesadaran ini. Pada saat itu, aku tahu bahwa aku benar-benar sendirian, berdiri di tengah ruang tamu, pipiku bengkak, tapi aku bahkan tidak merasakan sakitnya. Luka di dalam hatiku terlalu besar. Aku menatap bergantian wajah ibuku yang penuh amarah, wajah ayahku yang memerah karena marah, dan wajah Baskara yang penuh kemenangan. Mertuaku menatapku dengan jijik, seolah aku adalah serangga. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu depan. Tanpa sepatah kata pun, tidak ada yang menahanku. Melewati Valeri Anjani yang menatapku dengan mata besar ketakutan, aku masuk ke mobilku yang masih terparkir di rumah itu dan pergi. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, tidak ada tempat untuk kembali. Setibanya di apartemen studio kosong yang baru kusewa, aku duduk di satu-satunya kursi di ruangan itu dan menatap dinding. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Teleponku terus berdering, tapi tidak kuangkat. Pasti mereka. Baskara pasti sudah sadar bahwa ia tidak bisa membatalkan transaksi dengan teriakan dan ancaman. Dharma Adijaya tidak akan pernah melepaskan mangsa yang sudah ia dapatkan. Lalu Baskara memulai perang. Perang dengan cara yang berbeda. Lebih senyap, tapi lebih kejam. Bukan bisnisku, tapi diriku sendiri, nama dan reputasiku, yang ia putuskan untuk dihancurkan. Beberapa hari kemudian, tanda-tandanya muncul. Saat keluar membeli roti, aku bertemu Mita, teman SMA-ku yang seharusnya menjadi ibu baptis bagi anakku yang belum lahir. Aku senang dan hendak menyapanya, tapi saat melihatku, ia pura-pura tidak melihat dan bergegas menyeberang jalan. Aku terpaku dengan senyum bodoh. Kukira ia tidak melihatku, tapi hal itu terulang di supermarket. Aku berpapasan dengan istri seorang mitra bisnis, dan saat melihatku, ia menunjukkan ekspresi ketakutan dan lari ke lorong lain. Jakarta ternyata sempit, terutama gosip di kalangan bisnis, menyebar lebih cepat dari api. Baskara dan ibu mertuaku, Rini Susanto, bergerak tanpa henti. Mereka menghubungi grup, arisan ibu-ibu, grup WhatsApp alumni, mitra bisnis, kerabat. Cerita mereka sederhana dan kuat. Kirana yang malang menjadi gila karena terlalu banyak bekerja. Ia mengalami gangguan bipolar, mengamuk, dan menjual bisnis keluarga kepada musuh bebuyutan. Ia tidak waras. Kasihan, tapi berbahaya, jadi lebih baik dihindari. Cerita ini sangat licik dan sempurna. Itu membuatku bukan sebagai penjahat, tapi sebagai penderita gangguan jiwa yang tidak terkendali, dan Baskara menjadi korban mulia yang harus membereskan kekacauan itu. Dan orang-orang percaya. Baskara adalah pengusaha yang karismatik dan sukses, sementara aku selalu berada di balik bayang-bayang, seorang pekerja keras. Mudah bagi orang untuk berpikir, wanita seperti itu kalau sudah gila memang menakutkan. Orang-orang secara terang-terangan menghindariku. Jika aku masuk ke kafe, aku bisa mendengar bisik-bisik. Aku merasa seperti penderita kusta. Keluar rumah menjadi siksaan. Apartemen studio kecilku menjadi penjara sekaligus tempat perlindungan. Seminggu kemudian, aku berpikir aku harus bertahan hidup.
Uang hasil penjualan perusahaan adalah dana perang, aku tidak mau menyentuhnya. Kupikir aku harus mengambil sedikit uang untuk biaya hidup dari rekening tabungan pribadiku yang sudah kukumpulkan sejak sebelum menikah. Uang yang cukup besar hasil menabung dengan hemat. Aku pergi ke bank dan menyerahkan KTP-ku. Saya mau menarik uang dari rekening tabungan saya. Petugas teller mengetik di keyboard, lalu menatapku dengan kaget. Ibu? Saldonya 0. Tidak mungkin. Tolong periksa lagi. Petugas itu memutar monitornya. Saldo, 0 kemana perginya? 3 hari yang lalu seluruhnya ditransfer ke rekening lain. Suami ibu, Bapak Baskara Wijoyo, yang melakukannya sebagai kuasa, aku teringat. Saat kami menikah, Baskara bersikeras agar kami saling membuat surat kuasa komprehensif dan memberikan spesimen tanda tangan dengan alasan kita kan keluarga untuk berjaga-jaga dalam keadaan darurat. Dan aku, dengan bodohnya, setuju. Karena aku percaya padanya. Ia telah membuatku miskin. Tidak hanya mencampakkan dan mencoreng namaku, ia mencoba membunuhku secara finansial. Ia tahu keberadaan tabungan rahasiaku dan mendahuluiku. Ia ingin aku menjadi gelandangan tanpa uang sepeser pun, merangkak di kakinya dan memohon. Saat keluar dari bank, kakiku lemas. Aku duduk di bangku, merasakan dunia berputar. Isolasi sosial, kebangkrutan finansial, ia perlahan-lahan memotong semua jalan keluarku. Yang tersisa di tanganku hanyalah beberapa lembar uang tunai di dompet. Kembali ke kamar kosong, aku duduk di kursi dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa tidak berdaya. Ia sedang menang, aku menghabiskan beberapa hari dengan hampa. Bertahan dengan Indomie Cup sekali sehari, aku berpikir untuk menjual mobil. Tapi BPKB-nya atas nama Baskara. Tidak ada satupun aset atas namaku. Kemudian, ada ketukan di pintu. Keras dan gigih. Aku takut itu Baskara, tapi suara itu terus berlanjut. Siapa? Apakah ini kediaman Ibu Kirana Anindita? Kami dari jurusita pengadilan. Jantungku mencelos. Aku membuka pintu. Seorang pria menyodorkan amplop tebal. Surat perintah pengosongan. Mohon tanda tangan. Dengan tangan gemetar, aku menandatanganinya. Aku merobek amplop itu dan membaca isinya. Perintah untuk keluar dari apartemen studio yang baru saja kusewa ini dalam waktu 3 hari. Penipuan properti. Setelah membaca isinya, aku tahu bahwa pemilik rumah tidak membayar utang bank sehingga rumah itu disita, dan kontrak sewaku tidak memiliki kekuatan hukum. Tapi saat membaca tulisan kecil di bawahnya, aku merinding. Bank kreditur adalah bank di mana manajer cabangnya adalah teman dekat Baskara, dan nama pemilik rumah adalah sepupu dari teman SMA Baskara. Ini bukan kebetulan. Baskara telah mengetahui di mana aku tinggal dan memasang perangkap. Ia berniat membuatku menjadi tunawisma. 3 hari lagi, aku akan terlantar di jalanan. Dalam keputusasaan, telepon berdering. Nomor tak dikenal, tapi aku mengangkatnya. Toh tidak ada yang bisa lebih buruk lagi. Ibu Kirana? Suara yang kukenal. Ini Ibu Ratna. Anda di mana? Aku terdiam. Ia berkata dengan lembut, satu kompleks sedang heboh. Saya kira-kira tahu apa yang terjadi. Kirimkan alamat Anda. 1 jam kemudian, ia tiba. Melihatku duduk di lantai dengan surat pengosongan, ia tidak berkata apa-apa, hanya membantuku berdiri. Berkemaslah. Kita ke rumah saya. Begitulah aku berakhir berbaring di sofa di ruang tamu villa Ibu Ratna yang sempit namun nyaman. Ia merawatku seperti anak kecil, memberiku makan dan menidurkanku. Aku tidur selama sehari penuh. Saat bangun, aku masih merasa sengsara, tapi kabut di kepalaku sedikit sirna. Nah, sang ahli strategi, kata Ibu Ratna. Mari kita susun rencana serangan balik. Aku mengaku bahwa aku tidak punya uang sepeser pun. Tidak masalah. Kita punya informasi. Di zaman sekarang, informasi lebih mahal daripada uang. Tapi aku merasa buntu. Aku bahkan tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Siapa yang akan mendengarkanku? Aku hanya akan dianggap wanita gila. Aku menghabiskan 2 hari di rumah Ibu Ratna. Pada hari ketiga, telepon tak dikenal masuk ke ponselku. Kirana Anindita. Suara tajam dan mengintimidasi. Dharma Adijaya.
Iya, jawabku tegang. Kupikir ia akan mengeluh atau menuntut. Bisa bicara? Saya tidak akan basa-basi. Mantan suami Anda melakukan hal-hal yang sangat menarik. Isu rumah sakit jiwa, isu kebangkrutan. Dunia ini sempit. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Saya bukan menelepon untuk bersimpati. Saya terkesan dengan keberanian Anda menjual perusahaan. Sesuatu yang kebanyakan pria bahkan tidak berani memikirkannya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Baskara itu cangkang kosong. Andalah pemilik sebenarnya perusahaan itu. Tahukah Anda bahwa ia mencuri ide saya untuk mendirikan usahanya? Bertahun-tahun lalu di sebuah forum startup, ia mendengar visi saya dan menirunya persis untuk mendirikan Manis Raya. Tapi ia tidak punya kemampuan untuk menjalankannya. Tanpa Anda, perusahaan itu sudah lama bangkrut. Aku terkejut. Langsung ke intinya. Perusahaan yang Anda jual itu ternyata ladang ranjau, utang tersembunyi, kontrak yang tidak adil. Sisa-sisa kotoran yang sengaja ditinggalkan Baskara. Tapi saya suka masalah yang sulit. Dan saya butuh bantuan Anda, hanya Anda, yang paling tahu seluk-beluk internal, yang bisa membereskan kekacauan ini. Saya akan mempekerjakan Anda sebagai konsultan. Dengan syarat yang sangat baik. Anda membantu saya bersih-bersih, saya membantu Anda bangkit kembali. Bagaimana? Itu adalah sebuah pelampung penyelamat. Saya bersedia. Keesokan harinya, aku mulai bekerja di kantor Dharma Adijaya gedung bekas perusahaanku. Semuanya telah berubah. Dharma juga mempekerjakan Ibu Ratna sebagai direktur keuangan dan menugaskan kami untuk menemukan ranjau-ranjau yang ditanam Baskara. Kami mulai mengubek-ubek dokumen. Semakin digali, semakin banyak kotoran yang muncul. Penemuan pertama adalah kontrak pasokan bahan baku dengan PT Sinartani, harga yang lebih mahal dari pasaran dengan pasokan eksklusif. Ternyata, direkturnya adalah sepupu Baskara, Sancaka. Itu adalah salah satu jalur untuk menyedot uang perusahaan. Ketika aku melaporkannya kepada Dharma, ia tertawa. Bagus, sangat bagus. Ia segera membatalkan kontrak dan menuntut mereka atas tuduhan penggelapan dan penipuan. Salah satu sumber uang Baskara terputus. Aku merasakan awal dari serangan balik. Dharma memanggilku. Kirana, tahu kenapa saya mempekerjakan Anda? Ia menyodorkan kontrak penjualan. Baca klausul 11, ayat 4. Penjual wajib memberikan ganti rugi sebesar 3 kali lipat dari kerugian yang diderita. Pembeli apabila di kemudian hari ditemukan fakta adanya penipuan, penggelapan, atau rekayasa akuntansi yang terjadi sebelum penjualan. Ini adalah pistol yang sudah terisi peluru. Sekarang, mari kita belajar cara menembakkannya. Sejak hari itu, aku bekerja dengan membabi buta. Dharma memberiku gaji yang sangat besar. Aku menyewa apartemen studio baru dan membeli pakaian baru. Kabar bahwa aku bekerja di Adijaya Bakes memperkuat narasi dari pihak Baskara, tapi aku tidak peduli. Baskara menelepon Dharma, mengancamnya untuk memecatku, tapi Dharma hanya menertawakannya. Lalu mereka menggunakan keluarga. Saat pulang kerja, di depan kantor, aku bertemu ibuku, Maya Sari. Ia tampak jauh lebih tua. Kirana, suaranya tidak hangat. Kita perlu bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu tidak punya malu, ya? Bekerja untuk musuh. Apa kamu tidak malu mencoreng nama baik kakekmu? Kakek akan lebih malu dengan apa yang ibu lakukan. Apa yang kami lakukan? Apa salah kalau kami hanya ingin hidup sedikit lebih baik? Teriaknya. Dasar pencuri. Apa maksud ibu? Kembalikan anting safir itu. Yang diberikan Mas Baskara saat ulang tahun pernikahan ke-5. Katanya itu pusaka keluarga Wijoyo. Sudah sepantasnya dikembalikan pada Valeri, orang-orang yang lewat menoleh. Aku ingat anting itu. Anting berat dan norak yang ia berikan di pesta ulang tahun pernikahan ke-5 sambil memberikan pidato muluk. Pusaka apanya? Itu dibeli dari mal di Jakarta. Itu bukan pusaka. Itu dibeli di mal, dan itu milikku. Bohong. Itu dibeli pakai uang Mas Baskara kan? Cepat kembalikan. Niatnya adalah untuk mempermalukanku di depan umum. Aku menolak dengan tegas dan berbalik pergi. Di rumah, saat berselancar di internet,
Aku menemukan Instagram Valerie, akun publik. Ada fotonya di depan meja rias di kamar tidur rumah lamaku, mengenakan perhiasanku. Tagarnya, beres-beres harta karun. Kemarahan membuncah. Ibuku yang membukakan pintu untuknya. Membiarkannya menjarah kenang-kenanganku, kemudian ayahku menelepon. Aku mengangkatnya. Kirana, maafkan ayah. Ayahku terisak. Anting itu, kamu harus mengembalikannya. Kenapa? Itu. Mas Baskara diam-diam membuat kartu kredit atas namamu dan membelinya dengan cicilan. Itu bukan pusaka, tapi utang. Selama ini bunganya sudah membengkak, dan Mas Baskara mengancam akan menyita apartemen kita kalau tidak dilunasi. Tolong. Nak, ia bukan menyesal telah mengkhianatiku, ia menangis karena takut kehilangan apartemennya. Baskara benar-benar iblis. Berlagak dermawan dengan utang ayah, dan sekarang menggunakan utang itu untuk memeras dan mengambil kembali anting itu. Terserah ayah saja. Aku menutup telepon dan memblokirnya. Tapi ini adalah sinyal bahwa Baskara sedang butuh uang. Seminggu kemudian, surat panggilan dari pengadilan datang. Baskara menggugat pembatalan kontrak jual-beli dan melaporkanku ke polisi atas tuduhan pemalsuan surat dan penggelapan. Isinya mengejutkan. Kirana, sebagai salah satu direktur dengan kepemilikan saham 50%, tidak berhak menjual perusahaan tanpa persetujuan suami. Selain itu, ia telah menggelapkan aset perusahaan saat suami tidak ada, dan bukti kuncinya, surat kuasa komprehensif. Tanggalnya, ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 tahun lalu, isinya. Saya, Kirana Anindita, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada suami saya, Baskara Wijoyo, atas semua hak pengelolaan dan pelepasan aset. Tanda tangannya persis, seperti tanda tanganku. Stempel notarisnya adalah suami dari teman arisan ibuku. Paman yang sering makan dan minum di rumah kami itu telah melegalisir dokumen palsu. Dalam pemeriksaan polisi, saat surat itu muncul, ekspresi penyidik berubah. Pengacaraku pun bingung. Jika surat ini asli, aku adalah seorang kriminal. Ini palsu, kataku. Bisakah Anda membuktikannya? Ada stempel notaris di sini, aku putus asa. Di rumah Ibu Ratna, sambil memeras otak, tiba-tiba aku teringat tanggalnya. Ulang tahun pernikahan. Tahun lalu, pada hari itu, aku berada di Jakarta, di pameran makanan, di JCC. Perjalanan dinas yang membuat Baskara marah karena bertepatan dengan hari jadi kami. Aku mengobrak-abrik barang-barangku dan menemukan agenda lamaku. Tiket kereta, kwitansi hotel, dan kartu masuk pameran ada di sana. Aku punya alibi, aku membawa bukti ini ke notaris itu. Ia menggelengkan kepala bahkan setelah melihat buktinya. Maaf, Kirana. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ini terungkap, hidupku akan hancur. Lisensiku dicabut, aku bisa masuk penjara. Pergilah. Ia lebih takut pada Baskara. Aku keluar, melihat istrinya, teman ibuku, menunduk malu di kantor itu. Alibi saja tidak cukup. Kesaksian notaris secara hukum lebih kuat. Saat itu Ibu Ratna berkata, kalau ibu ada di Jakarta, di mana Baskara pada hari itu, kami memeriksa catatan kartu kredit perusahaan yang lama. Bingo. Malam itu, ada pembayaran untuk makan malam 2 orang di restoran Jepang mewah di SCBD. Memo di kwitansi, menjamu Bapak Gilang. Gilang adalah mantan polisi yang beralih profesi menjadi penyelesai masalah dan ahli pemalsuan dokumen. Baskara makan malam dengan seorang pemalsu dokumen, dan biayanya pun ia bebankan ke perusahaan. Kesombongannya telah menjebaknya. Dharma menyarankan untuk menyimpan kartu ini. Kita ledakan pada saat yang menentukan. Baskara, yakin akan menang, semakin menjadi-jadi, tapi sumber uangnya mulai mengering. Gosip tentang keretakan hubungannya dengan Valerie beredar. Valerie dipermalukan karena kartu kreditnya ditolak di sebuah butik mewah di Plaza Indonesia. Gosip mulai beredar. Baskara butuh pamer. Pesta amal yang diadakan oleh Gubernur Puncak dari kancah sosial. Dharma berkata akan membawaku. Datanglah dengan percaya diri, bukan sebagai penyihir, tapi sebagai partner saya. Di pesta, saat Baskara dan Valerie tampil gemerlap dan menjadi pusat perhatian, aku dan Dharma masuk.
Seluruh ruangan berbisik. Wajah Baskara menegang. Kami duduk di dekat mereka. Saat hidangan utama disajikan, aku mengirim pesan massal yang sudah kusiapkan, penerimanya, Sancaka, sepupu Baskara. Baskara sedang foya-foya di pesta. Sepertinya tidak ada niat bayar utangmu. 20 menit kemudian, Sancaka menyerbu masuk ke ruang pesta. Baskara, mana uanku? Gara-gara menuruti perintahmu, aku jadi terancam masuk penjara. Ia diseret keluar sambil berteriak-teriak tentang penipuan pasokan bahan baku. Citra Baskara hancur lebur. Ia menarik Valerie dan kabur dari pesta. Keesokan harinya, Ibu Ratna mengeluarkan senjata pamungkasnya, CPU komputer lama yang disuruh Baskara buang. Ia menyembunyikannya. Di dalamnya, ada file asli pembukuan rahasia, catatan penggelapan uang ibu mertuanya, catatan manipulasi utang teman-temannya, dan sebuah file bernama Proyek Kemerdekaan. Isinya, rencana pelarian aset ke luar negeri, liburan keluarga, perceraian, menjebak istri dengan tuduhan penggelapan dan membuatnya ditahan, lalu kabur ke luar negeri. Ini adalah rencana pembunuhan karakter. Aku secara anonim membocorkan kasus penggelapan ibu mertuanya ke seorang wartawan. Ketika berita itu meledak, Ibu Rini mendatangi Baskara dan mengamuk, tapi Baskara lagi-lagi berhasil membujuk ibunya dengan kebohongan. Namun, adik perempuannya, Bunga, yang mendengar percakapan itu, berbeda. Ia yang selama ini selalu diremehkan oleh kakaknya, mencuri laptop terbaru Baskara dari brankasnya, meletakkannya di loker stasiun MRT, dan mengirimkan kata sandinya kepadaku. Di laptop itu, ada semua bukti asli dan catatan transfer uang ke si pemalsu, Gilang. Permainan berakhir. Sebagai upaya terakhir, Baskara memaksa orang tuaku untuk menjaminkan apartemen mereka. Ibuku, Mayasari, yang terpojok, datang padaku dan berlutut, memohon bantuan. Aku memanfaatkan ibuku. Pergi dan beraktinglah. Katakan padanya aku sudah menyerah dan ingin berdamai. Tertipu oleh akting ibuku, Baskara menjadi sombong dan mengumumkan akan mengadakan konferensi pers. Tujuannya untuk membunuh karakterku di depan umum, dan menunjukkan surat kuasa palsu itu kepada seluruh dunia. Pada hari konferensi pers, tim pengacara dari firma hukum besar yang disewa Dharma, berdasarkan klausul 11, mengajukan gugatan ganti rugi 3 kali lipat dan membekukan semua rekening Baskara, termasuk yang di luar negeri. 15 menit sebelum konferensi pers, ia menjadi miskin. Di ruang konferensi pers, saat Baskara naik ke podium, aku mengambil mikrofon. Biar saya jelaskan yang sebenarnya. Di layar, ditampilkan file proyek kemerdekaan miliknya, video pengakuan Gilang si pemalsu yang berhasil dihubungi pihak Dharma, kwitansi restoran, dan tiket keretaku. Lalu, rekaman pengakuan istri notaris yang tidak tahan dengan rasa bersalahnya atas kesaksian palsu suaminya, diputar. Valerie di tempat itu langsung melepas cincin kawinnya dan pergi. Dharma memberikan pukulan terakhir. Baru saja, semua aset Bapak Baskara Wijoyo telah dibekukan. Penyelidikan oleh kejaksaan juga akan segera dimulai. Kaki Baskara lemas dan ia terduduk. Aku keluar dari ruang konferensi pers tanpa menoleh ke belakang. Sinar matahari terasa menyilaukan. Aku bebas.